Lanjut memasuki jalan yang sempit, mobilnya terhalang oleh sebuah mobil mini yang dikendarai oleh seorang kakek. Karena kesal Bond tidak bisa menyusulnya, akhirnya dia mendorong mobil si kakek itu sampai kecepatan tinggi, hingga sampai di ujung di sebuah tempat parkir, dan kakek tua itu pun... Lanjut, masih dalam keadaan dikejar, Bond terlihat santuy dan menelepon Moneypenny yang baru saja wik-wik dengan seseorang. Dia meminta informasi tentang kejadian di Hamburg dan Tunisia, dan seseorang yang bernama Sang Raja Pucat atau Mr. White pernah berurusan dengan si Bond ternyata. Kemudian, Bond pun meminta Moneypenny mencari informasi seseorang yang bernama Franz Oberhauser atau ayah adopsinya. Di sini Bond kembali mencoba persenjataan mobil yang dirancang Key, lalu dia menekan tombol knalpot dan keluarlah api dari knalpotnya. Ketika mobil yang digunakan Algojo itu terbakar, Bond menekan tombol udara dan dia terpental ke atas, lalu mobilnya terjun ke sungai. Dan Bond mendarat dengan selamat. Good evening. Beralih scene dalam pertemuan di Tokyo, C berusaha meyakinkan 9 negara dalam hubungan intelijen. Jika semuanya setuju, kerjasama bisa dilakukan. Namun, satu negara yaitu Afrika tak menyetujuinya. Pimpinan Bond mendapat pesan darurat yang isinya sebuah berita di mana mobil ciptaan Key terjun di sebuah sungai di Roma. Di sini, pimpinan Bond mencurigai bahwa Bond tidak ada di London. Kemudian, dia langsung menelepon Key dan meminta informasi keberadaan Bond. Dan ternyata, dia sekarang berada di Altaussee, Austria. Namun, Key berbohong kepada atasannya bahwa Bond sedang berada di Chelsea. Berpindah tempat ke Altaussee, Austria, Bond menemukan sebuah rumah yang lumayan besar dan terpencil, dan dia juga menemukan seseorang yang dipanggil-panggil sebagai Sang Raja Pucat. Dia adalah mantan organisasi dengan simbol gurita yang membelot karena sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya, karena memperdagangkan wanita dan anak-anak. Sang Raja Pucat ini bersembunyi di sini dan berusaha melindungi putrinya. Dan Bond menjanjikan kepadanya untuk melindungi putrinya. Sebagai jaminan, dia memberikan senjatanya kepada pria itu. Dengan demikian, Sang Raja Pucat ini memberikan informasi tentang keberadaan putrinya, dan putrinya akan menuntun Bond untuk menemukan El American. Setelah memberikan informasi tersebut, Sang Raja Pucat ini langsung bunuh diri. Setelah tewas, Bond mengambil sebuah foto dia dan putrinya untuk mengenali wajah putri dari Sang Raja Pucat ini. Kembali ke M dan C, pimpinan Bond yang berambisi keras mengawasi semua orang termasuk anggota MI6. Lalu M memberikan gambaran bahwa robot tak bisa menjalankan 100% keputusan. Karena untuk menarik pelaku kau harus yakin, tentu kau harus menyelidiki, menganalisis, menilai, mengincar, lalu kau harus menatap matanya. Lalu di sini C memutar rekaman yang dimana isi dari rekaman tersebut adalah komunikasi antara Bond dan Moneypenny. Itu adalah salah satu alasan dia harus menyadap semua orang. Berbicara sadap menyadap mirip seperti film yang sebelumnya saya ulas berjudul Snowden. Oke lanjut, Algojo dari organisasi Logo Gurita ternyata dia masih mengikuti kemana Bond pergi. Dia melihat pria itu telah tewas, lalu memperhatikan CCTV yang ada di pojok rumahnya. Nah, di sini Bond telah menemui putri dari Sang Raja Pucat. Dia bernama Madeleine Swan. Wanita itu awalnya mengira Bond adalah calon pasiennya. Namun ketika Bond menyebutkan pekerjaannya adalah seorang pembunuh, si wanita itu langsung berpikir nasib ayahnya yang telah dibunuh oleh si Bond. Bond pun menyangkal karena ayahnya bunuh diri dan dia datang ke sini untuk menyelamatkannya, sekaligus meminta informasi tentang lokasi El American. Wanita itu masih tak percaya dengannya. Kemudian meminta Bond keluar dari kantornya. Bond yang mengalah akhirnya dia keluar dan ternyata Key datang ke lokasi itu. Dia meminta Bond kembali ke Inggris dan menyelesaikan masalah di kantornya karena karir si Key dan si Moneypenny terancam. Bond kepada si Key masih berharap mencari kebenaran tentang seseorang yang bernama Franz Oberhauser yang telah tewas 20 tahun lalu. Dan untuk terakhir kalinya, Bond memberikan cincin kepada Key dengan harapan Key dapat memberikan informasi yang cukup mendalam. Tanpa disadari, Algojo dari organisasi berlogo gurita sudah membawa Madeleine. Bond pun berusaha mengejarnya. Di sisi lain, Key sambil menaiki sebuah kereta gantung mencari informasi mengenai cincin berlogo gurita yang diberikan Bond.
Namun di hadapan dia sudah berada seseorang yang mengawasi entah dari organisasi mana. Beruntungnya Ki dapat melarikan diri. Kembali ke Bond yang menaiki sebuah pesawat capung mengejar si Algojo yang membawa Madeleine. Nih bro, sedikit cuplikan kekerenan yang ditampilkan oleh Bond. Kemudian, di posisi yang sempit karena banyaknya pepohonan, kedua sayapnya patah dan Bond meluncur seperti halnya mobil salju. Kemudian, keluar dari mobil itu, Dr. Madeleine malah marah kepada si Bond. Karena ini semua terjadi diakibatkan olehnya. Ternyata si Algojo yang terpental belum tewas. Bond mengajak Dr. Madeleine untuk masuk ke kamar hotel Ki. Dan di sini juga Bond mendapat info kalau anggapannya benar. Franz Oberhauser masih hidup dan dia yang mendalikan organisasi mafia ini. Mereka adalah Le Chiffre, Quantum, Sciarra, dan teman si Bond, Mr. Silva, terhubung oleh satu orang yang bernama Franz Oberhauser. Dan terungkap, nama dari organisasi ini adalah Spectre. Lalu Ki menyalakan televisi dan melihat berita bahwa di Afrika telah terjadi sebuah ledakan. Lalu Bond meminta Ki segera kembali ke markas dan terus mengawasi keberadaan Bond. Bond dan Dr. Swan sampai di sebuah kota bernama Tangier di Maroko. Di rumah peninggalan orang tuanya, Bond mencari sesuatu yang penting untuk mengungkap semua ini. Namun yang dia temukan hanya sebotol minuman keras. Dr. Swan yang sedih atas kepergian ayahnya mencoba minuman keras. Begitupun si Bond yang sama-sama meminumnya. Namun adegan yang kita harapkan, yaitu hot jeletot celepot, tidak dikabulkan di sini guys, anjing. Bond yang tidur di kursi terbangun ketika ada seekor tikus yang datang dari lubang dinding rumah tersebut. Dan ternyata ada sebuah ruangan rahasia di mana ayahnya wanita itu menyimpan berbagai dokumen termasuk komputer lama yang menyimpan koordinat tempat rahasia organisasi mereka. Beralih scene ke rapat 9 negara yang dipimpin oleh kepala keamanan gabungan yang menyebalkan yaitu si C. Afrika yang sebelumnya tidak menyetujui program ini, mereka langsung merubah keputusannya. Nah, kita ambil kesimpulan, kenapa bisa Afrika langsung mengubah 180 derajat keputusannya? Itu dikarenakan karena tadi kan ada berita tuh tentang terjadinya ledakan di negara mereka atau di negara Afrika. Nah, itulah yang menyebabkannya. Tentu saja, ini bagi C sebagai sebuah pencapaian. Namun, bagi organisasi MI6 di mana Bond bertugas menjadi ancaman. Karena program Double Zero akan ditiadakan, artinya seluruh organisasi ini akan dibubarkan. Dan M bersama Moneypenny yang datang terlambat sangat muak kepada C. Naik sebuah kereta api, Bond dan Swan menuju Afrika. Bond yang awalnya ingin mengajari wanita itu menggunakan senjata untuk keselamatannya, namun ternyata si wanita itu sudah lihai meskipun dia membenci senjata. Ki dan Moneypenny menemui M untuk meminta bantuan menolong Bond di Afrika. Namun karena M merasa C telah mengawasi mereka semua, maka akan membuka informasi bagi C jika kita menolongnya. Untuk itu, Ki meminta chip dalam darah Bond dimatikan, biarkan Bond bekerja sendiri. Di sebuah restoran, Dr. Swan mengadakan makan malam dengan si Bond. Terlihat Dr. Swan tampil cantik dan bikin gegetret kepala. Dan tiba-tiba, si Algojo datang dan menghajar Bond. Perkelahian sengit pun terjadi. Bond yang hampir dilemparnya keluar kereta, dia berhasil selamat karena Dr. Swan datang lagi menembak lengan si Algojo. Namun naas di sini pelurunya habis dan si Algojo balik menyerang. Kemudian Bond mengikat leher si Algojo itu dan inilah yang terjadi. Shit. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah tempat padang pasir yang gersang. Selang beberapa lama, tiba-tiba datang sebuah mobil mewah klasik yang menjemput mereka. Sampai di tujuan mereka, yaitu rumah mewah yang sangat luas. Dan mereka akan bertemu dengan pimpinannya jam 4 sore. Bond, dia diantarkan masuk ke sebuah ruangan dan terdapat sebuah foto dirinya bersama ayah adopsinya dan seorang anak yang kita kira dia adalah Franz.
Mereka berdua masuk ke sebuah ruangan gelap dan di sini terdapat batu meteor yang menyebabkan wilayah yang dibangun ini menjadi kawah. Lalu sosok Franz kembali muncul. Dia adalah pimpinan organisasi yang diberi nama Spectre. Bond dan si wanita itu kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi berbagai alat komunikasi canggih. Dan ternyata tempat ini menjadi pusat intelijen melebihi kemampuan pemerintah. Dan si C yang menjadi kepala keamanan gabungan ternyata bagian dari sindikat ini. Lalu Franz memperlihatkan secara live melalui CCTV-nya M sedang memberikan pesan terakhir kepada organisasi MI6. Kebencian Franz kepada Bond mulai terbentuk ketika ayahnya mengadopsi Bond dan meminta Franz menjadi kakaknya. Semua wanita di sekeliling Bond dibunuhnya, termasuk M, atasan yang paling dekat dengannya. Selanjutnya, Franz memperlihatkan rekaman ketika ayah dari Dr. Swan melakukan bunuh diri. Karena sedang melihat rekaman tersebut, Bond tidak menyadari bahwa di belakangnya ada yang memukul kepalanya yang membuatnya pingsan. Begitu terbangun, Bond tiba-tiba ada di sebuah ruangan. Dia yang pingsan akan dibor bagian kepala dan matanya untuk menghilangkan semua ingatannya. Bor pertama masuk ke bagian kepala sebelah kanannya. Lalu Dr. Swan bertanya, "Kenapa kau melakukan ini?" Franz menjawab, dia iri akan kasih sayang yang diberikan kepada Bond. Sambil kesakitan, Bond bertanya kepada Franz, "Kau membunuhnya?" Franz menjawab, "Ya, benar." Di samping itu, Bond yang memakai jam tangan pemberian dari Ki berusaha untuk melepaskannya. Dan terlihat juga bor yang kedua akan masuk pada bagian kepala sebelah kirinya. Dan itu bisa mengakibatkan dia kehilangan ingatan. Dr. Swan yang tak tega, kemudian dia menghampiri si Bond. Dan Bond meminta agar dia mengambil jam tangannya. Dan Bond berkata, 1 menit, 1 menit lagi. Ketika jam itu menginjak 1 menit, inilah yang terjadi. Dan mereka berdua keluar dari tempat tersebut. Sambil berjalan, Bond menembaki pasukan keamanan di sana. Kemudian dia melihat ada sebuah tabung gas yang cukup besar dan dia menembaknya. Mereka berdua naik helikopter untuk kembali ke London. Sampai di London, Bond bertemu dengan M dan Ki untuk menggagalkan proses pengaktifan jaringan intelijen ke berbagai negara, dan itu akan terjadi dalam beberapa jam lagi. Dr. Swan yang berpisah tak ingin ikut lagi bersama Bond. M dan Bond, mereka yang sedang berada dalam satu mobil, tiba-tiba ditabrak oleh mobil hingga membuatnya pingsan. Namun beruntung bagi M yang berhasil meloloskan diri bergabung kembali dengan Ki. Bond yang disekap dalam mobil, dia berhasil membunuh 2 orang penjahat itu. Kemudian, setelah membuka penutup kepala, dia berada di kantornya dahulu yang terbakar. Bond mencari siapa sosok yang masih mengejarnya. Ternyata Franz masih hidup. Dan dia telah menyekap wanita itu di bangunan tersebut sedangkan waktu hanya 3 menit sebelum bom meledakkan seluruh bangunan itu. Di sisi lain, M berhasil menahan C yang telah merencanakan misi kejahatan ini. Namun ketika helikopter datang yang ditumpangi Franz, dia berusaha melarikan diri, tapi akhirnya terjatuh dan tewas. Kembali ke Bond dalam kondisi waktu yang semakin menipis, dia harus menemukan wanita itu. Setelah hampir putus asa, tiba-tiba dia mendengar suara dari sebuah ruangan. Lalu, Bond pun membuka ruangan tersebut dan ternyata wanita itu ada di sana. Dia disekap dan dikelilingi bom aktif. Lalu Bond menyelamatkannya dan terus berlari, hingga ketika bom meledak, Bond berhasil selamat menaiki perahu. Melihat Franz yang berada dalam helikopter yang sedang terbang, Bond mengejarnya dan mencoba menembak helikopter tersebut beberapa kali. Akhirnya mesinnya kena dan helikopter tersebut jatuh di sebuah jalan. Bond yang melihat Franz sudah tidak berdaya, dia berniat untuk menembaknya. Namun sebelum menembak Franz, ada hal yang jauh lebih penting daripada itu, dan Bond lebih memilih celepot. Di samping itu, M mendatangi Franz dan atas nama pemerintah, dia menahannya. Di akhir cerita, terlihat Ki yang sedang sibuk di kantornya. Tiba-tiba dia didatangi oleh Bond. Ternyata tujuan dia adalah mengambil mobil legendarisnya dan naik bersama Dr. Swan. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Spectre ini? Yang pada intinya,
aku bisa ngopi aning. Kela hiji deui. Anjir. Juara ya mah gas, juara gas. Oke lah, cukup ngecapruk dari kami. Seperti biasa, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.